Sejak memuncaknya perang di Gaza pada 7 Oktober 2023 lalu, pasukan pertahanan Israel sampai saat ini tak kunjung melakukan gencatan senjata. Alih-alih menghentikan perang setelah mendapatkan kecaman dari beberapa negara besar, Israel justru semakin menjadi-jadi, menyerang dan menghancurkan semua apa yang mereka lihat di wilayah Gaza. Tidak tinggal diam, Mujahidin Al-Qassam bergerak maju dan mulai luncurkan serangan balasan seperti yang terlihat dalam rekaman. Para pejuang Hamas mengatur strategi, berpencar dan mulai melancarkan aksinya. Satu persatu kendaraan militer Israel yang beroperasi di sebelah barat kota Khan Yunis Selatan jalur Gaza menerima akibatnya. Tembakan-tembakan yang dilayangkan prajurit Hamas tepat mengenai sasaran. Tank Israel meledak dahsyat dan menghancurkan semua awak yang ada di dalamnya. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. نقوم الآن بعمل كمين ناري محكم بإذن الله على خط سير دبابات. بإذن الله سنجعل هذه الأرض نارا على دباباتهم وجرافاتهم. Kelompok Ansarullah Houthi Yaman pada Senin 5 Februari 2024 menyatakan kalau pihak Amerika Serikat dan Inggris telah melakukan 300 serangan udara di Yaman sejak bulan lalu. Houthi menegaskan ratusan serangan AS dan Inggris itu akan mereka balas. Pejabat Houthi mengatakan kalau serangan terhadap kapal-kapal Amerika dan Inggris di Laut Merah adalah akibat dari agresi terhadap Yaman. Kelompok Houthi Yaman telah menargetkan kapal-kapal komersial di Laut Merah khususnya yang menuju Israel sejak November. Mereka mengatakan serangan mereka bertujuan untuk memberikan tekanan pada Israel agar menghentikan serangan mematikannya di jalur Gaza. AS dan Inggris alih-alih menghentikan bombardemen Israel di Gaza justru melancarkan serangan udara balasan terhadap target-target di Yaman mulai bulan Januari. Laut Merah adalah salah satu jalur laut yang paling sering digunakan di dunia untuk pengiriman minyak dan bahan bakar. Hal ini memungkinkan kapal melakukan perjalanan antara Eropa dan Asia untuk menghindari rute angkatan laut yang lebih panjang dan mahal di sekitar ujung selatan Afrika dengan transit melalui terusan Suez di Mesir. هنا بالضبط. ايوه الله اكبر. والله لو تحرقوا معنا امريكا ان احنا مع غزه وهذه ضربه شوفوا على ضربه. يا ليلى يا ليلى
يا ليلو عرس عرست صنعاء اضرب ان الحرم اضرب شو الصاروخ الله اكبر والله لو تحرقوا معنا امريكا ان احنا مع غزه وهذه الضربه الثانيه شوفوا على ضربه يا ليلى يا ليلو عرست صنعاء اضرب ان الحرم اضرب Sebanyak 30.000 warga Israel dilaporkan memenuhi Bandara Ben Gurion untuk berebut penerbangan demi bisa meninggalkan ibu kota Tel Aviv di tengah memanasnya perang antara Israel dan Hamas. Informasi tersebut diketahui publik lewat laporan yang dirilis The Times of Israel yang menyebut bahwa sekitar 30.000 orang pada akhir pekan kemarin memadati Bandara Ben Gurion agar dapat kabur meninggalkan Israel. Sejauh ini belum diketahui pasti destinasi terbesar dari lonjakan yang terjadi di Bandara Ben Gurion. Namun alasan dari kaburnya puluhan ribu warga Israel itu agar mereka bisa melarikan diri dari tugas dinas cadangan reserve duty untuk mengisi kekosongan personil di jalur Gaza. Sebelum perang pecah pada 7 Oktober 2023, Bandara Ben Gurion rata-rata hanya melayani 500 penerbangan per setiap harinya. Namun setelah agresi memanas, Bandara Ben Gurion mulai dibanjiri warga Israel yang ingin meninggalkan negaranya agar tak ditugaskan perang. Data dari Otoritas Kependudukan dan Imigrasi Israel yang menunjukkan hampir setengah juta warga Israel meninggalkan negaranya sejak 7 Oktober. Bahkan sebanyak 470 warga Israel juga dilaporkan pergi ke luar negeri tanpa ada kepastian apakah mereka akan kembali atau tidak. Sejak saat itu, pemerintah menaikkan premi asuransi hingga sejumlah maskapai menghentikan layanannya di sejumlah bandara di Israel. Kecuali maskapai El Al, Arkia, dan Israel yang telah diasuransikan oleh Inbal Insurance Co. yang dimiliki oleh pemerintah. Masalah ini membuat Bandara Ben hanya dapat melayani 100 penerbangan per hari dan berdampak pada amplasnya sektor pariwisata asing maupun domestik di Israel. Namun memasuki awal tahun 2024, beberapa maskapai mulai melanjutkan operasi penerbangan dari Israel meski premi masih dipatok mahal. Situasi ini yang dimanfaatkan warga Israel untuk dapat keluar dari negaranya guna mencari perlindungan di tengah pertempuran perang yang sengit. على كديمة زغوك ريمون زغاك تاخون هلا بدكم تلك لا ما Kekejaman Israel di Gaza berlanjut dengan melakukan pengeboman di Gaza yang membunuh lebih dari 127 warga Palestina pada minggu kemarin 4 Februari 2024. Bahkan pengeboman tersebut mencapai Rafah, kota di selatan Gaza, kantong kecil di wilayah itu yang menjadi penampungan lebih dari 1 juta warga Palestina. Menurut sumber di Gaza, seperti dikutip dari The Guardian, pengeboman yang menewaskan lebih dari 127 orang itu juga menyerang 2 menara pemukiman di Rafah. Rafah yang dekat perbatasan dengan Mesir saat ini menampung lebih dari 2,3 juta populasi di Gaza. Serangan itu juga terjadi di Deir al-Balah di Gaza Tengah, tempat ribuan orang yang takut dan melarikan diri ke selatan masih bertahan. Menurut kantor berita Palestina Wafa, serangan Israel juga mengarah ke taman kanak-kanak yang diubah menjadi penampungan dan membunuh setidaknya 2 orang. Selain itu, serangan ke sebuah mobil juga membunuh lebih banyak orang. Hisham pun menegaskan sangat penting untuk mengakhiri pertumpahan darah dan melindungi siapapun yang bisa diselamatkan di Gaza. Kekhawatiran Rafah menjadi sasaran pasukan Israel muncul di tengah perpecahan yang semakin sengit di Israel mengenai arah perang. Selain itu juga tekanan pada mediator untuk segera mencapai kesepakatan gencatan senjata. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, pemboman dari darat, laut, dan udara sejak 7 Oktober telah menewaskan 27.000 warga Palestina. Sedangkan lebih dari 2 kali lipat jumlah tersebut dilaporkan terluka dan ribuan lainnya diyakini terkubur di bawah reruntuhan.
חבירה מדרום! Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.